Halo, dokter. halo, apa kabar? Senang sekali. Baik dok, Ternyata senang sekali pasti ketemu lagi dokter. dinas nih ya, pakai baju dinas nih kayaknya nih, Iya lagi betul, dinas nih. masih dinas dok. Cuman ini di ruang tertutup dan saya sendiri di ruangan Jadi ini. nggak usah pakai Jadi masker ya ya, dong. jadi nggak pakai masker. Tapi untuk Oke, mam semua yang memang keluar rumah tetap harus pakai masker. oke, sip, mantap. Dokter Lisa, aku kenalin dulu ya. Ini follower saya kebanyakan memang ibu-ibu di Rumah Sakit Hermina Kemayoran karena mereka Oh iya biasanya dok. pasien. Jadi maaf semuanya, Dokter Reza ini dokter anak yang baru bergabung bersama kami ya. Jadi ini mukanya yang kayak gini. Kalau misalkan di Rumah Sakit Hermina Kemayoran pakai masker nggak kelihatan nih Iya. wajahnya seperti ini. Sebenarnya terpampang besar di lift ya. Jadi Mam yang masih ragu-ragu siapa sebenarnya Dokter Reza, oke nggak sih nih? Saya sangat merekomendasikan ya. Jadi kalau misalkan mau coba vaksin bayinya, silakan Dokter Reza ini kalau misalkan sekali masuk gak cuman ya selesai, semuanya sehat-sehat nggak gitu. Dokter Reza ini bakal ngomong panjang, Bener-bener jadi untuk tempatnya juga. saya sangat, jadi teman-teman sekalian silakan boleh konsultasi ke Dokter Reza ini kalau mau mencoba dokter anak yang komunikatif ya, yang bisa menenangkan mam semua. Oke, hari ini tema kita adalah neonatal jaundice atau bayi kuning ya dok. Soalnya Betul. saya sebagai dokter kandungan, karena banyak mams yang bertanya kepada saya, enaknya gimana nih bayi saya kok dibilang ada beberapa dokter anak sayangnya juga ya, saya Ya. speaking yang nggak berarti, yang sedikit-sedikit tuh langsung bilang, oh nggak bisa nih, nggak bisa. Ini kayaknya harus campur formula nih gitu. Nah ini batasannya sampai gimana gitu kan, yang masih boleh lanjut. Kemudian seringkali juga mami-mami itu pada nangis semua karena habis 1 minggu kontrol dibilang bayinya ini harus disinar gitu. Padahal apakah benar perlu disinar gitu. Jadi yang mana yang kita harus alert, red flags-nya apa, yang mana yang sebenarnya it's okay. Nanti kan Dokter Reza juga mungkin bisa menjelaskan ke kita semua pada bayi AMSI itu cenderung lebih mudah kuning ya dok. Ya. Jadi akan ada yang kita sebut breast milk jaundice, ada yang sebut breastfeeding jaundice. Nanti Dokter Reza mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut. Jadi mam stay tune ya. Nih sekarang Dokter Reza mau mulai cerita nih ya. Jadi pasang headsetnya, dengerin baik-baik. Kalau bisa bawa note, mulai catat. Oke, silakan dok. Mulai Ya, diceritain makasih dulu kesempatannya dokter. apa itu Iya, neonatal senang jaundice, sekali bagaimana dokter. cara terjadinya. Ya, jadi pertama kita bahas jaundice ya. Jaundice pada bayi itu istilahnya tuh ada kuning, kemudian bisa juga iterik, bisa dengan jaundice, bisa dengan hiperbilirubinemia. Jadi sebenarnya itu sama, yaitu kuning pada bayi. Nah, saya jelaskan sedikit mengenai proses terjadinya kuning pada bayi ya. Jadi pada saat bayi itu baru lahir, sebelumnya itu terjadi perubahan. Pada saat dia dalam kandungan, sel darah merahnya bentuknya berbeda, komposisinya berbeda. Nah, setelah dia lahir, itu beberapa sel darah merah yang dalam kandungan tersebut akan pecah ya, karena dia akan berganti nanti dengan sel darah merah hemoglobin yang memang untuk bayi yang sudah lahir. Karena kan beda nih transport oksigen dari dalam kandungan dengan bayi lahir ya. Nah, kemudian saat pada bayi itu juga dia belum matang. Jadi harusnya itu sel-sel darah merah yang pecah, kemudian ada produk metabolismenya nanti akan dimetabolisme di hati, kemudian dikeluarkan melalui feses. Nah, pada bayi-bayi yang baru lahir itu, yang pertama sel darah merah itu banyak dipecah, yang kedua adalah fungsi hatinya belum sempurna ya, sehingga proses untuk metabolisme juga belum terjadi secara sempurna ya. Kemudian kalau misalnya ada hal-hal yang lain yang terjadi, entah itu ada infeksi, kemudian dehidrasi dan lain, nah itu yang membuat sel bilirubinnya itu akan meningkat sehingga tampaklah anak kuning ya. Nah, jadi kuning sendiri ini dia ada dua klasifikasinya secara umum. Ada yang normal atau yang fisiologis, ada juga yang abnormal atau yang patologis. Nah, jadi memang kalau misalnya ini mams di rumah atau pasien dokter di yang anaknya mengalami kuning ya, bukan cuma mams sendiri yang mengalami kuning, karena sekitar 60% bayi yang lahir itu dalam periode 2 minggu pertama itu memang mengalami kuning sebenarnya. Jadi 60% ya, almost semua bayi itu akan kuning ya dok ya, berarti ya. Karena tadi baik. Secara natural seperti itu. Tapi memang kadar kuningnya ini yang bisa berbeda-beda antara satu bayi dengan bayi lain. Nah, karena itu sebenarnya suatu proses yang normal, jadi ada yang tadi hiperbilirubinemia atau jaundice yang fisiologis, artinya yang masih dalam batas normal, yang tidak memerlukan terapi khusus. Ada yang patologis ini memerlukan terapi khusus.
Nah, yang dikatakan normal itu ya, kalau kuningnya itu terjadi munculnya pada usia 2 sampai 3 hari, kemudian puncaknya kuningnya ada sekitar 4 sampai 5 hari dan menghilang dalam 14 hari. Nah, kemudian kenaikan bilirubinnya juga nggak terlalu tinggi gitu, dari hari ke harinya. Jadi kenaikan bilirubinnya kurang dari 5 mg per desiliter per hari, kemudian total bilirubinnya juga nggak terlalu tinggi. Nah, kalau yang patologis itu ada dua. Yang pertama, kalau dia kurang dari 24 jam udah kuning. Nah, ya itu dia ada patologis, ada suatu hal tertentu. Nah, kemudian kalau yang kedua adalah anaknya itu tampak sakit, artinya entah dia ada tampak lemas, tidak mau menyusui misalnya, kemudian anaknya tampak sesak, ya, demam, tanpa ada infeksi. Nah, itu berarti kemungkinan ada yang patologis. Atau anaknya tampak pucat banget nih, nah, itu juga bisa jadi patologis gitu. Karena kuning ini banyak sekali penyebabnya. Nah, atau dia munculnya justru setelah 14 hari atau setelah 14 hari nggak turun-turun gitu, kuningnya tetap kuning. Nah, itu biasanya terkait dengan adanya hepatitis pada bayi atau ada kelainan anatomi seperti atresia biliar dan lain-lain. Nah, jadi yang pertama itu kita harus membedakan dulu, ini fisiologis atau patologis. Kalau dia fisiologis ya, berarti sebenarnya kecuali kadar bilirubinnya sangat tinggi, dia tidak memerlukan suatu terapi khusus, cukup diberikan minum, kemudian dijemur. Tapi kalau yang patologis, maka memerlukan terapi khusus, misalnya dengan disinar atau mendapatkan transfusi tukar pada kondisi yang berat. Nah, ada nggak sih? Bertanya nih gitu, cara tahu cut off-nya berapa gitu? Iya, cut off-nya benar, barusan mau nanya. Jadi kan biasanya bayi baru lahir diperiksa ya 2 kali 24 jam dicek bilirubinnya, kemudian setelah itu seminggu kontrol dicek lagi gitu. Nah, kurang lebih berapa cut off yang perlu khawatir, yang perlu alert itu berapa yang oke. Boleh tenang-tenang aja. Jadi sebenarnya kita tuh punya grafiknya itu untuk kadar bilirubin per harinya berdasar kondisi bayi. Jadi dibagi 3, ada yang dia low risk, artinya memang bayi yang cukup bulan ya, kemudian nggak ada tanda-tanda riwayat infeksi dan lain, itu cut off-nya lebih tinggi dibandingkan dengan bayi dengan riwayat prematur misalnya, itu cut off-nya lebih rendah. Jadi dari hari ke hari, dari jam ke jam sebenarnya itu ada grafiknya gitu, untuk kenaikan kadar bilirubin berapa yang kita bisa memutuskan bahwa ini harus disinar atau ini masih oke gitu. Nah, rata-rata kalau misalnya pada kontrol 1 minggu gitu kan, kontrolnya pada usia 7 hari, kemudian bayinya itu cukup bulan, sebenarnya itu cut off-nya adalah sekitar 21. Tapi memang ada keterangan ditulis di bawahnya bahwa kalau misalnya kita ragu bisa bertambah definisinya, bilirubinnya, maka 2 atau 3 cut off itu kita bisa memulai terapi sinar. Artinya kalau bayinya cukup bulan, usia 1 minggu, cut off-nya 21, tapi sebagai dokter anak mempertimbangkan untuk sinar di atas 18. 18 sampai 21 berarti range-nya ya dok. Oke. Berarti 1 minggu kontrol, kalau kelihatannya kuning, biasanya dokter anak akan bilirubin, tapi kalau cut off-nya diputuskan untuk disinar kalau 18 sampai 21 gitu. Kalau misalkan kurang dari itu, sebenarnya itu it happens to almost 60% dari bayi. Jadi kan 60% bayi sebenarnya eventually kuning, karena tadi dokter sudah menyebutkan adanya proses alami yang terjadi di dalam tubuh, yaitu perubahan daripada sel darah merah ya dok ya, benar ya dok ya. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan bayinya tampak kuning kalau tidak ada red flags tadi itu, gitu ya dok. Nah, secara kasat mata sebenarnya kita juga bisa memperkirakan kadar bilirubin pada bayi itu ya, dengan yang namanya adalah gambaran Kramer ya. Jadi gambaran Kramer itu kita melihat kuningnya tuh gimana aja. Kalau kuningnya hanya di bagian wajah, berarti bilirubinnya 0 sampai 5 biasanya. Kemudian kalau muncul sampai dada itu kurang lebih 10, kalau sampai perut kurang lebih 15. Kalau ekstremitas bagian atas ya, bagian atas sama paha itu kurang lebih 20. Kalau udah sampai ekstremitas bawah yang bagian tungkai bawah, kemudian sampai itu kurang lebih sudah 25. Jadi sebenarnya setiap segmen itu adalah 5. Jadi kita sebenarnya bisa memperkirakan secara kasat mata. Jadi mams tuh walaupun melihat nih, misalnya belum waktu kontrol nih 5 hari, belum waktu kontrol, tapi melihat di cahaya matahari yang terang gitu, kok kuningnya udah sampai ke kaki ya gitu. Nah itu jangan 2 hari langsung dibawa ke dokter, ke rumah sakit. Tapi kalau kuningnya hanya biasanya yang paling sering ketemu nih dok ya,
selama saya perjalanan sekolah sampai spesialis paling sering ketemu itu hanya di wajah sama dada. Artinya memang rata-rata itu kurang dari 10 gitu. Iya kan kadang-kadang mams lihat tertentu. mata bayinya itu udah mulai kuning, udah mulai panik gitu kan. Padahal sebenarnya Iya, mata betul. bagian dari wajah ya. Jadi sebenarnya Itu kalau ini baru masih 5 oke gitu ya, oke. Baik, Dokter Reza, maaf dok, ini ada mams yang bilang Dokter Reza soalnya kebetulan ada mikrofon maybe dok bisa atau mungkin deketan dikit. Oke, deketan dikit ya. Soalnya pakai Soalnya tadi ada yang bilang suaranya Dokter Reza kekecilan. Oke, jadi kalau diulang ada fisiologi jaundice, ada patologi jaundice. Fisiologi jaundice itu yang oke dan biasanya onsetnya setelah 1 x 24 jam bayi itu lahir, it's fine. Kalau patologi jaundice biasanya onsetnya justru dalam 1 x 24 jam lahir atau setelah 2 minggu ya, setelah 14 hari betul ya. Ya, oke, baik. Nah, kalau ada pengaruhnya nggak sih dok antara bayi yang susu formula dengan bayi menyusui terhadap kuning gitu? Maksudnya ada tendensi yang lebih mudah kuning dan mungkin ada penjelasannya kenapa? Iya, baik. Nah, jadi sebenarnya ya komposisi nutrisi yang paling lengkap, yang paling sempurna ya itu ASI ya. Jadi bayi-bayi yang mendapatkan ASI otomatis nutrisinya terbaik. Nah, kalau kita lihat dari kacamata kuning ini ya, nah untuk terkait dengan susu atau nutrisi bayi sendiri ya, itu kan ada yang kita kenal dengan breastfeeding jaundice dan breast milk jaundice. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya breastfeeding jaundice itu karena nutrisinya atau ASI-nya yang sedikit ya. Jadi entah itu faktor dari anaknya yang minumnya sedikit ya, atau cara pemberian ASI-nya yang kurang sering, atau mungkin produksi ASI-nya yang sedikit sehingga menyebabkan bayinya cenderung lebih kuning. Kenapa seperti itu? Karena harusnya kan sisa-sisa metabolisme dari bilirubin yang menyebabkan bayi kuning itu dikeluarkan melalui kotoran feses bayi. Karena itulah kenapa kotoran feses bayi berwarna kuning, karena untuk mengeluarkan itu. Tapi kalau misalnya ASI-nya kurang, nutrisinya kurang, jadi sebagian yang harusnya dikeluarkan oleh feses itu terserap kembali oleh tubuh bayi, sehingga dia lebih cenderung menjadi kuning. Gitu. Nah, tapi kalau breastfeeding jaundice ini ya, pengobatannya hanyalah diberikan ASI lebih sering gitu. Jadi bisa diberikan ASI setiap 1-2 jam dengan cara pemberian ASI yang benar gitu ya. Nah, ASI ini sendiri kalau bisa dibandingkan dengan susu formula, dia sendiri sebenarnya nggak ada tendensi menyebabkan kulit kuning antara satu dan lainnya sebenarnya gitu. Cuman itu dia, kadang-kadang banyak mams itu yang masih kurang pede gitu pada saat awal-awal pemberian ASI ya gitu, merasa ASInya sedikit gitu ya. Kemudian apalagi mams yang ibu yang awal-awal sekali bayi pertama misalnya gitu, pasti agak ada challenge ya untuk menyusui dibandingkan dengan ibu-ibu yang sudah melahirkan kedua ketiga ya. Nah, jadi mungkin hal-hal seperti itu, kekhawatiran seperti itu, melihat bayinya kuning, tadi saya bilang 90% kuning gitu ya, kuning sedikit gitu, dia langsung panik misalnya gitu. Itu memikirkan bahwa jangan kurang ASInya langsung ke formula gitu. Padahal nggak mesti seperti itu. Selama kita memantau ya, kuning bayinya, kemudian tetap diberikan ASI sesering mungkin ya, 1-2 jam sekali pada saat awal-awal pemberian ASI ini, kemudian dijemur ya pada pagi hari. Nah, itu mudah-mudahan kuningnya bisa berkurang dengan sendirinya gitu. Rata-rata setelah 7 hari itu sudah mulai berkurang kuningnya. Dan biasanya menghilang pada 14 hari ya, 10-12 hari itu menghilang. Jadi nggak perlu khawatir. Kecuali tadi kalau bayinya tampak misalnya tampak lemah, demam, tampak pucat dan lainnya, itu baru perlu khawatir. Tapi kalau enggak sebenarnya cukup diasiin aja, dan cukup dijemur sinar matahari. Nah, ada satu lagi yang breast milk jaundice. Kalau breast milk jaundice itu terjadi karena faktor ASI-nya sendiri gitu. Jadi di ASI itu pada sebagian orang tua itu ada kandungan tertentu di ASI ya, beta glucuronidase itu yang tinggi gitu. Yang si bayinya juga kurang toleran terhadap zat tersebut. Itulah yang menyebabkan dia menjadi kuning gitu. Nah, jadi faktor dari ASI-nya sendiri nih gitu. Nah, kalau misalnya kita baca literaturnya, saya sendiri belum pernah menemui yang breast milk jaundice. Kalau breastfeeding jaundice itu cukup sering terjadi sebenarnya ya. Nah, untuk breast milk jaundice itu kalau misalnya kita baca dok ya gitu, ada sebagian ahli yang merekomendasikan untuk di stop dulu menyusuinya 1-2 hari ya, kemudian dilanjutkan kembali ya. Tapi sebagian ahli lagi juga mengatakan masih tetap dilanjutkan seperti biasa aslinya. Jadi tidak perlu kita hentikan menyusui karena nanti
tubuh bayi akan beradaptasi sendiri terhadap kondisi beta glukuronidase tersebut yang banyak di dalam ASI, sehingga nanti setelah 7 hari dia akan perlahan-lahan kuningnya berkurang. Oke. Nah, ada juga Biasanya betul, ada juga ahli yang merekomendasikan setelah diberikan ASI kemudian diberikan susu tambahan ya, susu formula sekitar 5 mili untuk bayi ya. Seperti itu, ada juga merekomendasikan seperti itu. Jadi untuk breast milk jaundice ini ya, saya sendiri belum pernah punya pengalaman, tapi kalau kita baca literatur yang lebih banyak menggunakannya agar tetap dilanjutkan ASI-nya. Oke, baik. Jadi sebenarnya untuk parameter perbedaan antara ini breast milk jaundice atau breastfeeding kan kadang mami nggak tahu ya yang di rumah. Oh iya. Maksudnya ini sebenarnya permasalahannya tuh, jadi harusnya gimana untuk melihat apakah tetap di tadi bayi aktif atau enggak, kemudian produksi urin atau gimana nih, Dok? Ya, betul. Ya, mantap sekali Dokter W. Jadi kan adalah yang pertama, kalau breastfeeding jaundice karena dia kekurangan ASI sebenarnya, kita harus melihat tanda-tanda dehidrasi pada bayi ya, produksi urinnya. Jadi bayi-bayi yang dia ASI-nya cukup itu rata-rata produksi urinnya 4-6 kali per hari. Jadi 4-6 kali dan pokok ya. Ini kalau bayi udah dibawa pulang dia harus 4-6 kali per hari ya buang air kecilnya. Kemudian bayinya itu tampak kenyang setelah dia menyusui, tertidur gitu. Itu ternyata dia cukup. Kalau misalnya bayinya tetap rewel setelah diberikan ASI ya, kemudian pipisnya kok kurang dari 4 kali per hari ya. Kemudian belum lagi kalau kita timbang nih dalam 1 minggu itu kan harusnya penurunan berat badan bayi itu nggak sampai lebih dari 10% ya Dok ya. Jadi kalau misalnya dia turun berat bayi itu lebih dari 10%, itu tanda-tanda kemungkinan dia ada kurang gitu cairannya. Dan setelah penyebabnya adalah breastfeeding jaundice. Sementara kalau breast milk jaundice itu tidak ditemukan tanda-tanda dehidrasi, artinya dia bayinya itu minum dengan kuat, ASI-nya cukup, produksi urinnya cukup, berat badannya naiknya baik, cuma memang dia menjadi kuning. Itu kurang lebih. Tapi bayi tetap aktif, dia buang air kecilnya banyak gitu ya. Jadi dia tanda-tanda seperti dehidrasi nggak ada kalau di breast milk jaundice ya. Dan itu tanda berarti menyusui masih boleh lanjut gitu ya. Tidak perlu ragu kalau misalnya produksi ASI kurang atau bayinya dehidrasi. Sebaliknya ke breastfeeding jaundice, mungkin kita harus hati-hati kalau buang air kecilnya sudah mulai kurang. Kemudian kalau bayi juga sudah tampak lemah, nggak bangun-bangun, tidur terus, dibangunin gitu ya Dok ya. Nah itu mungkin sudah refleks gitu ya. Oke, ini ada lagi pertanyaan, kalau misalkan golongan darah nih Dok antara suami dan istri beda itu, apakah itu potensi meningkatkan resiko bayi untuk kuning, dan apakah itu pasti patologis dan harus disinar atau bagaimana? Ya jadi penyebabnya itu untuk jaundice ini kan banyak ya. Jadi tadi fisiologis ada gitu, prosedur tadi seperti tadi misalnya. Kemudian ada juga yang proses lain, misalnya karena perbedaan golongan darah. Yang paling sering itu adalah O dan A gitu, antara O dan A, ibunya O anaknya A atau sebaliknya, itu paling sering menyebabkan seperti itu. Jadi kalau misalnya perbedaan golongan darah seperti itu bisa terjadi, tadi kan memang sebenarnya secara wajar memang darah bayi itu ada yang mengalami penghancuran ya setelah lahir gitu. Nah, kalau kondisi yang memang golongan darah berbeda ini, dia itu lebih banyak gitu untuk penghancuran sel darah merahnya, untuk proses pertukaran tersebut lebih banyak. Jadi itu yang menyebabkan dia lebih tendensi mengalami kuning. Tapi nggak selalu juga gitu, sebagian anak mengalami seperti itu, sebagian juga enggak gitu. Nah, selain dari golongan darah untuk ABO, bisa juga perbedaan resus, itu juga bisa menyebabkan kuning pada bayi gitu. Atau penyakit darah yang lebih jarang, misalnya G6PD, tapi itu jarang banget. Kalau G6PD biasanya tuh memang kuningnya itu langsung muncul cepat ya, kemudian dia juga tinggi sekali bilirubinnya. Nah, ibu-ibu dengan ada thalassemia misalnya, mungkin Dokter V juga pernah ya mendapatkan ibu-ibu yang hamil dengan thalassemia, ibu-ibu yang hamil dengan penyakit autoimun, misalnya SLE dan lain, itu juga risiko untuk terjadi perusakan sel darah merah atau hemolisis ini juga lebih tinggi pada bayinya, sehingga risiko kuning lebih tinggi sebenarnya. Nah, patokannya seperti apa? Patokan sama. Kalau misalnya bayinya lahir prematur, katakanlah dia kuning ya, kemudian dengan gejala-gejala lain, maka itu perlu sinar, apalagi kalau munculnya kurang dari 24 jam. Tapi kalau misalnya munculnya lebih dari 24 jam ya, bisa masuk dalam kategori yang fisiologis. Nah, perlu tadi pemantauan kita pada saat dia 2 kali 24 jam diperiksa ya, 2 kali 24 sampai 3 kali 24 jam diperiksa. Ketika kita periksa, kita langsung melihat di tabel atau grafik kita gitu, apakah dia perlu disinar atau enggak gitu. Lagi-lagi sebenarnya patokan kita adalah pada grafiknya gitu. Yang tadi grafiknya itu beda antara
cut off-nya bayi prematur dengan bayi yang normal seperti itu. Kalau memang sudah masuk ke cut off-nya, maka lebih baik kita lakukan sinar. Kalau memang belum, maka kita bisa melakukan cara-cara konvensional tadi, dok, dengan cara pemberian hasil lebih banyak, dijemur ya, sambil dipantau gitu. Jadi intinya adalah sebenarnya kuning pada bayi ini ya, orang tua sebenarnya nggak terlalu perlu panik ya, karena kita harus memantaunya, tapi juga nggak boleh dianggap enteng karena ada resiko kalau terlalu tinggi itu bisa menyebabkan dia kernikerus, yaitu kuningnya itu masuk ke otak sehingga menyebabkan kejang ya. Nah itu yang perlu dikhawatirkan gitu. Tapi tadi selama anaknya oke ya, anaknya aktif, tidak pucat, tidak ada gejala sakit dan lain, kuningnya masuk ke dalam fisiologis dan kita memantau peningkatan kuningnya tadi dengan melihat fisiknya, kemudian kita kontrol pada usia 1 minggu, kita cek bilirubinnya pada usia 2 kali 24 jam, mudah-mudahan nggak sampai terlewat gitu untuk hal-hal yang berbahaya dan perlu diperhatikan seperti itu. Nah di rumah ini orang tua kalau kuning bisa juga memantau seperti ini, kan kita nggak ngecek bilirubin setiap hari nih gitu kan. Katakanlah udah ngecek bilirubin pada 2 kali 24 jam kemudian pulang. Nah pada usia 3 hari ini kan sering muncul mulai kuning gitu, melihat kuningnya pada bagian wajah gitu. Nah dia kan normalnya itu kalau masuk fisiologis itu per harinya itu kurang dari 5 ya untuk kenaikannya gitu. Jadi kalau hari ketiga Bunda melihat kuningnya itu pada wajah, hari keempat kuningnya udah perut, nah berarti kan dari wajah ada peningkatan. Dari itu 5 ke per 5 berarti naikkan 10. Nah itu harus segera ke dokter. Tapi kalau besoknya masih pada dada itu masih oke, berarti naiknya memang masih 5. Tapi kalau sebenarnya orang tua boleh nggak sih ngecek Kramer ini sendiri? Maksudnya apa memang diedukasikan orang tua bagaimana untuk memeriksa, atau sebaiknya mereka tetap konsultasikan ke dokter untuk memeriksa kuningnya sampai seberapa gitu? Ya betul, jadi kadang-kadang juga mengecek kuning ini tidak mudah, apalagi kalau misalnya yang tidak sering melihat ya gitu. Jadi kalau mengecek bayi ini, cuma kadang-kadang kan orang tua notice nih kan kuning gitu bayinya gitu. Yang pertama adalah kalau Bunda mengecek kuning itu harus memang di cahaya matahari yang terang, jadi bukan di gelap ya. Kemudian biasanya kita pencet sedikit gitu bagian kulitnya, kemudian terlihat atau enggak. Dibandingkan dengan bagian-bagian lain, bagian bawah tubuhnya gitu untuk membedakan ini kuning atau enggak. Kalau ragu-ragu ya berarti ke dokter gitu untuk diperiksa. Apalagi kalau anaknya terlihat lemas dan lain-lain atau asinya kurang dan lain-lain. Nah, kemudian ada kesulitan juga sedikit nih, misalnya pada bayi yang kulitnya gelap. Nah, itu kadang-kadang untuk mengecek kuning itu lebih sulit kadang-kadang kalau misalnya orang tua gitu. Itu perlu memang tenaga medis juga gitu untuk melihat, kadang-kadang enggak melihat kalau anaknya gelap itu pitfallnya sih dok sebenarnya kalau mengecek sendiri. Baik, Dok, kita mulai jawab pertanyaan Mams yang pada masuk ini ya dok ya. Ini ada beberapa pertanyaan sudah dari dari Ibu Dwi Ratna. Dok, bayi 10 hari masih kuning, saat kontrol ke rumah sakit bilirubin 14, langsung disuruh sinar masuk NICU. Masuk NICU tuh neonatal ICU ya. Jadi ICU untuk bayi-bayi yang baru lahir. Itu bagaimana ya dok? Apakah harus disinar masuk NICU atau nggak apa-apa kalau dibawa pulang? Kira-kira gimana nih dok? Nah, jadi kalau misalnya bayi ya usia 10 hari kuning ya. Nah, jadi biasanya itu kalau misalnya kita keputusan untuk sinar di seragam, sebenarnya seluruh di Indonesia kita menggunakan grafik yang sama. Tapi memang untuk keputusan sinar ini antara satu dokter dengan dokter lain bisa berbeda-beda dan tadi tergantung klinisnya. Misalnya nih anaknya memang kondisinya dehidrasi gitu kan, yang memang kondisinya sedikit gitu, itu mungkin perlu dirawat dan disinar terlebih dahulu. Atau mungkin ada tanda-tanda sepsis dok gitu. Jadi yang sering ini kan kalau infeksi pada bayi itu tanda-tanda sepsis gitu, misalnya apakah anaknya tampak lemas, malas menyusu, itu paling sering ya. Kemudian ataukah infeksinya itu nggak cuma pada darah, bisa juga infeksinya itu pada saluran kemih misalnya gitu. Kalau misalnya dokternya juga ini ada tanda-tanda sepsis ya, itu maka dilakukan perawatan, disinar sekaligus diberikan terapi lain. Jadi cut off kapan bayi itu disinar bukan hanya dari bilirubinnya berapa, tapi juga dari klinisnya, tanda-tanda apakah ada tanda-tanda infeksi ada atau tidak gitu ya dok ya. Tapi kalau selama bayinya, misalnya kita menemukan bayinya itu asinya cukup, menyusunya kuat, produksi urinnya baik, berat badannya naiknya baik gitu pada seminggu pertama, gitu. Kita yakin orang tuanya juga telaten gitu dalam rawat bayi, maka itu belum tentu perlu disinar kalau nggak ada indikasi-indikasi yang lain.
Oke, baik. Oke. Dan bagaimana dengan perawatan di NICU itu emang selalu bayi di sini akan di NICU kah, Dok? Apa bagaimana, Dok? Nah, itu tergantung kebijakan rumah sakit masing-masing, Dok ya. Jadi ada yang Hmm. rumah sakit itu dia untuk perawatan perina itu memiliki beberapa level. Ada yang levelnya NICU, kemudian ada yang HCU-nya, seperti HCU-nya ya, ada yang lain gitu. Nah, ada juga memang rumah sakitnya ya setiap perinanya itu ada NICU gitu, seperti itu rumah satu Oke. ruangan digabung gitu ya. Jadi sebenarnya polisinya berbeda-beda. Kalau untuk sinar saja tanpa ada pemberian bantu nafas dan yang lain ya, itu biasanya nggak sampai NICU, kecuali tadi memang NICU-nya itu satu ruang perina itu digabung namanya NICU gitu. Jadi tergantung center-centernya nih. Misalnya di tempat kita bekerja di Bina Kemayoran, kebetulan kan kita ada beda nih. Ada yang ruang rawat khusus itu di sana untuk bayi-bayi yang mendapatkan bantuan nafas gitu. Ada yang ruang rawat perina biasa. Kalau untuk yang kuning kita bisa merawat di ruang perina biasa kalau misalnya dia nggak ada keperluan untuk bantuan nafas misalnya. Gitu. Tapi mungkin di rumah sakit tempat Moms yang bertanya ini mungkin dia memang digabung semua satu ruang itu adalah namanya NICU gitu. Bisa saja seperti itu. Oke. Baik, thank you Dok, informasinya sangat komplit sekali. Baik, kita lihat lagi ada pertanyaan dari Mams Intan. Dok, bayi saya 2 kali fototerapi, berarti di sinar ya. Saat umur 3 hari dan umur 16 hari, kuning sampai 21,5. Saya kira itu 21,5 level bilirubinnya. Kata dokter, golongan darah saya dan bayi berbeda, apakah berpengaruh Dok? Golongan darah saya A, bayi B. Nah, tadi kan dokter bilang yang lebih rentan tuh mamanya O ya Dok ya. Nah, kurang lebih kayak O gimana dan A. Dok penjelasannya? Ya, jadi walaupun yang paling sering O dan A ya jenis golongan darah lain juga bisa sebenarnya menyebabkan tadi proses hemolitik ya. Nah, tapi kalau misalnya seperti ini ya, memang kadar bilirubinnya cukup tinggi 21,5, udah di atas cut off untuk bayi cukup bulan saja di atas cut off, apalagi kalau bayinya memang prematur. Nah, tapi bisa aja belum tentu juga masalahnya adalah golongan darah karena penyebab tadi kuning itu kan banyak banget ya. Mulai dari kemungkinan bisa ada infeksi, kemudian bisa jadi masalah golongan darah, bisa jadi karena masalah menyusui, bisa jadi karena infeksi virus, bisa jadi masalah lain-lain, itu bisa aja seperti itu gitu. Jadi mungkin aja ada infeksi sehingga dia dirawat gitu, sehingga mendapatkan fototerapi seperti itu. Jadi memang asesmen dari kuning ini kan dia sebenarnya suatu gejala ya Dok, gejala gitu kan. Kita harus cari penyebabnya apa. Penyebabnya apa? Oke. Ya, jadi harus cari penyebab. Anemia kan gejala gitu, harus cari penyebabnya. Sip. Baik, terima kasih dokter. Baik, pertanyaan berikutnya dari ini ada Mam Isabella, nih pasien saya akhirnya dibahas live sama dokter B dan dokter anak. Makasih dok. Iya, nih dokter Reza. Bu Isabella kalau mau kontrol kembali hamilnya bisa nyariin dokter Reza ya. Kemudian ada Mam dari Mandati Suma Atmaja, kalau usia bayi baru 15 hari dan pada saat check up harus masuk rumah sakit karena kuning, karena betul-betul ASI apa betul bisa pipis dan pup lebih dari 3 kali dan jadi rewel karena mesti menyusui lewat dari botol asinya, karena memang maksudnya apa nih pertanyaannya, saya kurang jelas mungkin. Pertanyaannya itu jadi kayaknya sih pertanyaannya itu bayinya kuning tapi sebenarnya dia full ASI. Nah maksudnya apa masih boleh direct breastfeeding atau mesti disakar pakai botol, kayaknya begitu deh dok pertanyaannya. Karena kan jadi kebutuhan minumnya ya pakai botol, jadi dia harus ditakar berapa cc. Kalau direct breastfeeding kan katanya hanya Tuhan dan bayinya yang tahu dia minum berapa banyak gitu dok. Ya benar banget. Jadi kalau misalnya kadang-kadang nih sulit juga gitu untuk menilai apakah asinya cukup atau tidak gitu. Padahal kan itu tadi menentukan breastfeeding atau breast milk jaundice. Maka yang biasa dilakukan oleh dokter adalah meminta orang tua untuk memerah asinya ya, sehingga kita tahu berapa cc asi yang diperah pada saat satu sesi menyusui gitu kan, secara objektif. Nah, jadi kita bisa menghitung nih kebutuhan asinya cukup atau enggak. Jadi kan kita punya formula perhitungannya. Hari pertama 60 cc per kilo, hari kedua 80 cc per kilo, hari ketiga 100 cc per kilo, hari keempat 140, hari kelima dan selanjutnya 150 cc per kilo gitu. Nah, nanti Mam catat ya, nih kebutuhannya nih, catat. Kali berat badannya kita bagi 8 atau 10 kali tergantung sesi menyusuinya gitu. Okay. Nah, misalnya nih untuk bayi A seharusnya dia satu sesi menyusuinya itu adalah 60 cc. Tapi ternyata begitu kurang nih cuma 30 cc dan kurangnya jauh misalnya. Nah, mungkin itulah yang menyebabkan dia membutuhkan misalnya tambahan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita
coba perah, ternyata asinya cukup sebenarnya 60 bahkan 70. Jadi sebenarnya bukan masalah dari asinya gitu, asinya cukup gitu. Jadi sebenarnya itu cara mudah untuk mengetahui cukup atau enggak secara objektif nih gitu adalah dengan cara memerah gitu. Jadi kadang-kadang juga ada mamsem yang insecure gitu dok gitu. Jadi merasa kurang padahal kalau diperah Cukup nggak sih asinya gitu ya? Oke, baik. Jadi kalau misalkan bayinya sudah kuning dan kita mau tahu bayi ini minumnya cukup apa enggak, salah satu caranya adalah kita perah asinya. Jadi ada kadarnya ya, jadi berapa cc yang diminumkan. Itu sesuai dengan kebutuhan berat badan bayi saat itu. Betul ya dok ya? Kalau misalnya kita udah coba perah di rumah, ketika kita konsul juga nih ke dokter spesialis anak itu udah lebih mudah gitu. Jadi dokter anak udah tahu, oh segini gitu. Jadi udah bisa memberikan kali minumnya segini. Juga gitu. Oke. Sangat membantu kalau misalnya orang tua melakukan itu. Sebenarnya makanan ibu saat menyusui itu bisa mempengaruhi bayi menjadi kuning nggak sih? Kan kadang-kadang pasien juga nanya ya boleh nggak makan ramuan-ramuan jamu tertentu, kemudian boleh nggak obat-obatan herbal gitu. Apakah itu bisa mempengaruhi alkohol misalkan? Apakah itu bisa mempengaruhi jaundice juga pada bayi loh? Ya, jadi kalau misalnya ada zat-zat asin yang bisa melewati, jadi gini, prinsipnya adalah nggak semua zat itu bisa melewati ASI, ya kan? Termasuk obat gitu. Ada sebagian zat yang bisa melewati ASI, ada sebagian zat yang tidak melewati ASI gitu. Makanya kalau minum obat harus dilihat dulu apakah aman untuk menyusui atau tidak gitu. Nah tapi kalau misalnya untuk ramuan herbal yang lain sebenarnya kita nggak tahu persis ya apakah itu lewat ke ASI, yang mana yang lewat, yang mana nggak lewat kita nggak tahu persis sebenarnya. Ya, karena nggak ada penelitiannya ya dok. Jadi nggak bisa kita bilang juga sih dok gitu. Tapi menurut saya sih kalau bisa dihindari ya dihindari. Maksudnya memang makanan yang sehat gitu untuk ibu menyusui, artinya minum yang cukup, makanan bergizi yang seimbang gitu ya. Kalau mau minum suplementasi untuk menambah ASI itu boleh gitu, tapi mungkin hal-hal yang lain sebaiknya tidak gitu. Bukan nggak boleh sama sekali, tapi kita belum tahu aja efeknya seperti apa gitu. Ya, baik dok. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok. Jadi ini dari Mams Ferdima Rulituas. Dokter mau nanya untuk edukasi cara anak dijemur di bawah matahari dan indikasi untuk fototerapinya kapan dilakukan. Terima kasih dok. Mungkin maksudnya kapan kita harus berjemur, berapa menit, jam berapa menjemur bayinya gitu dok? Ya oke. Jadi menjemur bayi itu sebenarnya berbeda-beda ya antara satu kota dengan kota lain. Kenapa seperti itu? Karena memang matahari itu beda-beda gitu. Jadi misalnya dok, di Jakarta itu jam 7 itu sebenarnya itu udah panas gitu ya. Jam 7 jam 8 itu udah panas. Tapi kalau misalnya kita ke ujung Indonesia, misalnya di Aceh itu jam 7 itu masih kayak jam 6 di sini gitu. Belum keluar matahari. Keluar mataharinya. Kalau misalnya sekitar di Jakarta ini ya kurang lebih kita bisa menjemur sekitar jam 7 atau jam 8 pagi ya. Jemurnya itu sekitar 15 menit. Kemudian jangan lupa menggunakan penutup mata ya, karena memang ada juga sinar-sinar ultraviolet yang bisa merusak mata, sehingga memang dianjurkan untuk menutup mata ya. Kalau punya kacamata yang biasa ini yang suka keren ya gitu, anak-anaknya dipakai kacamata hitam gitu. Kacamata hitam. Kalau misalnya yang lain juga nggak apa-apa sih ditutup matanya ya, dijemur ya, bisa terasikan matahari langsung atau di tempat yang matahari langsung. Kemudian yang paling penting adalah yang dikhawatirkan kan kalau misalnya terlalu lama itu menyebabkan dehidrasi ya, karena kan kita membuka pakaiannya. Nah jadi pastikan hidrasi bayi cukup. Artinya kalau kita sebelum menjemur atau setelah menjemur susui biar lebih sering. Misalnya disusui dulu sebelum menjemur atau setelah menjemur langsung disusui lagi. Jadi menyusui dulu sebelum menjemur bayinya ya dok, biar nggak dehidrasi. Nggak perlu terlalu lama juga, kayak 1 jam. Nggak perlu terlalu lama juga. Nah sendiri kalau dijemur 1 jam ya panas juga kan. Jadi, iya. 15 menit satu sisi terus ditelungkupin apa bolak-balik terus dok sama 15 menit? Baiknya gimana? Boleh. Jadi misalnya kita boleh membagi 10 menit, kemudian kita balik 5 menit atau 5 menit boleh sebenarnya. Oke. Ya, berarti 15 menit menjemur kalau di Jakarta dari jam 7 pagi sudah bisa ya, Mams. Ya, kemudian ada pertanyaan dari matahari juga ya, kalau misalnya masih mendung ya mungkin jam 8. Pokoknya ketika matahari ya tidak terlalu terik lah kurang lebih. Kalau di Surabaya mungkin ada Mams di Surabaya yang pas ada terbi ya mungkin itu bisa lebih pagi lagi, di sana mungkin jam 6 itu udah lebih terang dok ya. Oke, baik.
Ada pertanyaan lagi dari Mam Tika, dok, neonatus Ya. pneumonia pada bayi baru lahir penyebabnya apa? Apakah bisa terulang pada kehamilan berikutnya? Ini sedikit out of the context ya dok ya, neonatus Ya. pneumonia nih pertanyaannya nih dok. Ya, oke. Jadi kalau pneumonia sendiri kan dia peradangan pada paru-paru ya. Paling sering penyebabnya adalah infeksi bakteri, walaupun bisa juga kadang-kadang infeksi virus ya. Nah, pneumonia pada neonatus ini dia itu bisa terjadi karena memang ada faktor risiko dari ibunya, dok ya. Misalnya pada saat ada infeksi, misalnya di intrauterin ya, itu bisa menyebabkan infeksi pada darah bayi atau sepsis pada bayi yang itu bisa menyebabkan pneumonia nantinya. Nah, kemudian bisa juga ada faktor-faktor risiko lain nih, misalnya memang pada saat bayi pulang ada keluarganya yang mengalami infeksi saluran nafas misalnya, itu bayinya juga mudah gitu. Bayi-bayi yang prematur, bayi-bayi yang dengan berat lahir rendah, dok, itu juga risiko dia untuk mengalami pneumonia juga lebih besar. Jadi tergantung bisa berulang atau enggak, bisa aja. Kalau misalnya sebenarnya bayinya cukup baik ya, sehat-sehat, berbadan cukup, tidak ada imunodefisiensi dan lain-lain, kemungkinan dia berulang sebenarnya kecil, kecuali memang kondisi lingkungannya nggak baik ya. Tapi kalau misalnya bayinya memang memiliki faktor risiko gitu, apakah dia ada suatu imunodefisiensi, ada tadi prematuritas, atau dia berat lahir rendah ya, itu bisa berulang pneumonia. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan nih untuk bayi, untuk mencegah pneumonia pada bayi adalah kondisi lingkungan. Jadi ketika pulang ke rumah ya, ventilasi udara, kemudian ayahnya mungkin atau keluarga yang merokok, itu juga bisa meningkatkan risiko terjadi pneumonia pada bayi ya. Lingkungan yang terlalu padat, nah itu juga, dan sirkulasi udara yang kurang baik, itu juga bisa menjadi faktor risiko terjadi pneumonia. Ada juga penelitian yang membuktikan bahwa bayi yang tidak mendapatkan ASI juga risiko dia untuk mengalami pneumonia lebih besar dibandingkan bayi yang mendapatkan ASI. Jadi untuk menghindarinya hal-hal tadi perlu diperhatikan. Oke, baik. Saya kira semua pertanyaan sudah dijawab, Dr. Reza. Terima kasih banyak. Mungkin bisa memberikan summary gitu ya. Jadi mami yang di rumah itu mesti memperhatikan apa saja. Kayak misalkan satu, urin, produksi urin. Kedua adalah bagaimana bayi aktif atau tidak gitu. Bayi itu sebenarnya harus bangun berapa kali sih sehari supaya dia bisa dibilang aktif. Kemudian bayi seperti apa yang dibilang ini bayinya lemah, kurang aktif, bayi yang sakit itu seperti apa, mungkin dokter bisa kasih poin-poin supaya mampu bisa nyatet gitu. Ya, oke. Baik, makasih dokter ya. Jadi pertama untuk kuning pada bayi atau jaundice ini dia dibagi dua, ada yang fisiologis, ada yang patologis. Kalau yang patologis atau yang berbahaya itu kalau terjadi pada usia kurang dari 24 jam, kemudian kenaikan bilirubin yang cukup cepat, kemudian bayinya itu ada tanda klinis dia sakit ya. Tanda klinis sakitnya apa aja gitu, misalnya bayinya terlihat lemah, jadi menyusuinya lemah, kemudian ketika mengisap ASI itu lemah bayinya tidak aktif, menangisnya itu hanya sedikit-sedikit seperti merintih ya, kemudian anaknya pucat, itu tanda-tanda bayi terlihat sakit. Nah, bayi ini, hati-hati, bayi ini dia itu terutama pada saat baru lahir itu tidurnya itu bisa sampai 16 jam per hari ya. Jadi cukup banyak sebenarnya waktu tidurnya, dia cenderung tidur lama-lama, nanti waktu tidurnya akan semakin menurun ya. Jadi patokan dia aktif atau enggak itu bukan pada waktu tidurnya, tapi pada saat dia bangun ya, dia menatap mata kita, kemudian dia gerakan tangan dan kakinya itu aktif, tidak loyo ya. Ketika dia nangis dia punya kekuatan gitu untuk menangis, nah itu tanda-tanda dia aktif gitu ya. Nah kemudian kalau bayi lemah itu dia walaupun bangun ya terlihat matanya nggak membuka secara lebar, kemudian nggak menatap, kemudian dia tangan dan kakinya itu lemah gerakannya, nah itu menangisnya merintih, itu tanda-tanda bayi lemah ya. Kemudian paling sering itu kan yang fisiologis itu adalah kalau terjadinya itu pada usia 2-3 hari, kemudian dia menghilang pada usia 10-14 hari ya. Nah itu yang sering terjadi ya akibat tadi proses fisiologisnya. Yang paling penting diperhatikan adalah kalau bayi kuning tadi saat kita perhatikan tanda-tanda sakitnya, maka kita perhatikan juga kecukupan ASI-nya gitu. ASI yang cukup itu diberikan pada saat baru lahir itu bisa 1-2 jam sekali, atau sehari itu bisa sekitar 10-12 kali ya untuk seharinya. Tanda-tanda dia cukup ASI-nya itu adalah yang pertama kita harus perhatikan latch on-nya itu baik, jadi bayi itu menghisap itu tidak hanya pada putih tapi pada sebagian besar areola dengan dagu menghadap pada payudara, posisinya juga antara kepala, dada dan badan itu sejajar. Nah kemudian bayi itu terlihat kenyang setelah dia menyusui, artinya setelah dia
minum susu dia mengantuk dan tidur, itu tandanya dia cukup. Kemudian parameter objektif lain yang bisa dinilai adalah produksi urinnya 4-6 kali per hari, itu tandanya dia cukup. Kemudian berat badannya ketika kita bawa kontrol ke dokter, kita timbang berat badannya itu walaupun pada minggu pertama itu turun, tapi turunnya nggak lebih dari 10%, tandanya masih cukup gitu untuk menyusui. Nah, tanda bahayanya apa? Tanda bahayanya kalau tadi bayi terlihat lemas, apalagi kalau sampai kejang ya, bayi terlihat pucat. Kemudian kalau terlihat nih misalnya ada kok di kepalanya itu ada benjolan dan anaknya nampak pucat terus kuning lagi. Nah, itu hati-hati juga karena perdarahan pada intrakranial itu juga bisa menyebabkan kondisi kuning salah satunya gitu. Nah, kemudian kalau bilirubinnya naik tinggi sekali cukup cepat, pagi dilihat kepala kok sore udah ke dada gitu, malam udah ke perut. Nah, itu juga harus segera dibawa ke dokter untuk dikonsultasikan. Jadi intinya sebenarnya pada bayi ini nggak perlu terlalu khawatir juga karena 60% pada bayi jadi kuning ya, tapi tidak boleh terlalu dianggap enteng juga karena tadi ada kondisi-kondisi yang perlu diperhatikan ya. Jadi tetap dipantau bayinya, kemudian berikan ASI yang cukup, diberikan jemur, tadi sudah diedukasi juga bagaimana cara menjemur bayi yang baik ya. Kalau misalnya ada keraguan, jangan lupa segera ke dokter ya, ke rumah sakit ya, karena ya lebih baik kita mengantisipasi ya daripada terjadi sesuatu. Ya, setuju sekali dok. Jadi jangan sampai karena bayi itu dititipkan kepada Yang Maha Kuasa pada kita ya dok ya. Jadi kita harus kalau tugas saya menjaga selama di dalam kandungan, tugas dokter setelah bayinya itu dilahirkan ya dok, yang membantu mendapat vitamin ini supaya bisa tumbuh. Kalau dokter dari mulai sebelum pembuahan dok ya. Iya, dari saat mencoba mendapatkan buah hati. Lalu Dokter Reza, dari kecil sampai kembali ke 18 tahun, bayi ini ada di tangannya Dokter Reza yang bersama Moms. Jadi orang tua harus alert apa saja. Jadi jangan cepat panik, itu nomor 1, jangan cepat panik. Kita harus pintar-pintar jadi orang tua itu, dan selalu nomor 2 itu selalu perhatikan perkembangan bayi itu sendiri. Karena pasti yang paling tahu adalah moms, karena yang hari-hari dilakukan di rumah. Nah, pengalaman saya sebagai seorang ibu, saya tuh senangnya bayi baru lahir itu saya kasih popok kain. Jadi kita bisa lihat buang air kecilnya berapa kali sehari, karena bayi popoknya basah itu pasti dia, kalau dia buang air kecil dia pasti popoknya basah gitu. Pakai diapers seringkali nggak bisa kepantau karena berapa kali dia buang air kecil kita nggak bisa lihat gitu. Jadi ini sharing pengalaman aja. Nah, untuk mau semoga siang hari ini bermanfaat ya, bisa untuk semua dan alert ya kalau memang udah ketakutan apalagi sekarang dok, karena moms itu pada takut bawa bayinya ke rumah sakit karena kan takut terinfeksi COVID dan lainnya. Jadi kadang-kadang pada panik, ini sudah saatnya dibawa ke rumah sakit atau belum gitu ya. Jadi mudah-mudahan IG Live ini bisa bermanfaat. Kalau memang sudah ada tadi yang Dokter Reza sebutkan, jangan ragu-ragu untuk segera diperiksakan ke dokter anak konfirmasi. Kalau ke Hermina Kemayoran, silakan hubungi Dokter Reza. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Ya. Terima kasih. Selamat berdinas kembali. Ya. Mari. Izin pamit dok. Ya, silakan dokter. Oke, Mam semua, terima kasih yang sudah bergabung di IG Live ini ya, semoga tadi bermanfaat ya. Jadi memang ada beberapa banyak tips ya untuk melihat perkembangan bayi kita, apakah sebenarnya bayi ini kuning, yang sebenarnya nggak apa-apa karena tadi Dokter Reza sudah menyebutkan 60% bayi baru lahir itu akan kuning karena begitulah proses perubahan sel darah merah di dalam tubuhnya. Namun apabila dia buang air kecilnya baik 3-4 kali sehari, kemudian dia sudah bayi itu aktif, nangis kalau misalkan lapar, kemudian nangis kalau dia buang air, itu artinya bayi yang sehat. Kita nggak perlu terlalu panik. Jangan juga sering terlalu invasif terhadap bayi. Invasif itu artinya apa? Sering tusuk, ya ngambil darah, bilirubin setiap cek tiap 2 hari, cek lagi itu terlalu kasihan bayinya ya. Jadi kita bisa lihat sebenarnya dari aktivitas bayi ini sendiri seperti apa gitu ya. Kalau memang sudah mencurigakan juga jangan cuek aja. Misalnya memang bayi ini udah 6 jam kok nggak bangun-bangun. Unlikely bayi baru lahir tuh 6 jam nggak bangun-bangun, bayi itu pasti lapar gitu ya. Jadi kalau memang dia udah 6 jam nggak bangun-bangun, kemudian disusuin kok nggak mau, nggak ada urinnya saat buang air kecil, boleh segera datang mencari pertolongan ya. Saya kira demikian. Terima kasih sudah bergabung bersama IG Live Dr. B. Boleh tetap mengikuti dokter.gi.spog dan ini semua akan saya
saya record, kemudian saya edit, kemudian nanti akan saya upload di YouTube channel Dr. D. Boleh free subscribe, silakan dimanfaatkan untuk kebaikan bersama. Salam sehat semuanya, stay safe ya, ingat ya 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan. Nah.